Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, masih semangat anak-anak? Tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Oke, luar biasa semangatnya anak-anak ya. Hari ini kita akan membuat proyek, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Oke, Alfian, dipimpin doanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kegiatan belajar kita hari ini. Selanjutnya, salah satu bukti kita cinta kepada tanah air, mari kita nyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Oke anak-anak, luar biasa semangat menyanyikan lagu nasional. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semua? Sehat. Oke anak-anak ya, jadi hari ini kita akan membuat project ya. Jadi materi hari ini yaitu P5 dan PPRA. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin ya. Jadi hari ini kita akan membuat proyek P5 PPRA dengan tema gaya hidup berkelanjutan ya. Kita akan pengelolaan sampah plastik ya. Jadi anak-anak tahu sampah? Ya, jadi anak-anak mungkin sering sekali menemukan sampah-sampah, terutama sampah plastik dan yang lainnya. Nah, pada hari ini kita akan mengolah sampah menjadi karya-karya yang bagus yang nantinya bisa dimanfaatkan lagi. Nah, kita akan belajar pengertian dan dampak sampah ya. Pengertian dan dampak sampah, lalu cara pengelolaan sampah dan cara mengatasinya. Sampah adalah barang yang setiap hari diproduksi oleh manusia dan jumlahnya bertambah dari hari ke hari karena sesuai dengan kebutuhan manusia cenderung meningkat ya. Jadi sampah adalah barang bekas yang telah digunakan oleh manusia termasuk kita semua selalu menggunakan namanya sampah ya. Itu pengertian dari sampah. Nah ini ya anak-anak ya, sebuah peneliti mengatakan negara penyumbang sampah plastik terbanyak per tahun. Yang pertama yaitu Cina, yang kedua Indonesia, yang ketiga Filipina.
Maka Indonesia itu nomor urutan kedua penyumbang sampah terbanyak. Maka kita sebagai warga Indonesia harus pintar-pintar memanfaatkan bekas-bekas sampah itu dengan baik agar apa bisa mengurangi sampah plastik. Nah ini dampaknya nak ya. Dampak ketika sampah itu menumpuk terlalu banyak sampah apa? Perkembangan faktor penyakit ya, maka akan banyak penyakit-penyakit yang dihasilkan dari sampah. Lalu yang kedua pencemaran udara menjadi buruk ya, udara menjadi kotor nggak seger lagi. Pencemaran air ya, air yang pertama bening jernih tidak bening lagi karena apa? Sampah. Nah ketika kita melihat sampah di ledeng-ledeng itu membuktikan bahwasanya warga Indonesia belum cenderung menjaga kebersihan. Pencemaran tanah juga akan buruk. Kemacetan lalu lintas ya, ketika di jalan banyak sampah akan terdampak pada lalu lintas dan dampak sosial lainnya. Itu salah satu dampak yang mengerikan dari sampah. Nah anak-anak ya, sampah ada dua, sampah organik dan sampah non organik ya. Sampah organik itu apa contohnya? Pupuk kompos yang dikelola menjadi pupuk kompos dari apa? Dari daun-daunan dan yang lainnya. Sedangkan non organik ya, itu adalah berupa plastik ya. Lalu bagaimana menggunakan pupuk non organik ya? Jadi ada 4. Yang pertama gunakan kembali ya. Jadi gunakan kembali plastik yang sudah kita gunakan biar tidak menumpuk. Lalu reduce, mengurangi pemakaian ya, kurangi pemakaian plastik, sampah plastik. Recycle, daur ulang dimanfaatkan ulang dari bahan-bahan plastik itu menjadi hal-hal yang bermanfaat. Lalu replace, mengganti barang sekali pakai yang mungkin anak-anak biasanya bontot pakai plastik, maka digunakan pakai tas bontot, mengurangi penggunaan plastik. Nah ini anak-anak ya, salah satu ya karya-karya atau hasil dari plastik yang bisa didaur ulang, digunakan kembali menjadi karya-karya yang luar biasa ya. Itu salah satu contoh-contohnya. Nah anak-anak ya, hari ini kita akan membuat karya dari bahan plastik ya, yaitu berupa apa? Kaligrafi dan pahlawan ya. Kaligrafi dan pahlawan. Mencontohkan plastik-plastik bekas seperti ini anak-anak ya. Dari plastik-plastik bekas seperti ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya menjadi karya yang bagus ketika kita bisa menggunakan yang baik, digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah hari ini anak-anak langsung saja ya, kita membuat praktek. Apa aja yang kita gunakan? Yang kita gunakan lempok ya, kertas, karton, plastik bekas, gunting dan kertas buat alas. Nah ini nanti anak-anak sudah menyiapkan semua ya, baru kita nanti akan membuat project ya. Selanjutnya ya Pak Amir akan buat kelompok. Ini sudah ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3 ya. Silakan berhadapan-hadapan ya, silakan berhadapan-hadapan dengan temannya. Pak Amir akan membagi karton yang sudah disiapkan dan plastiknya. Itu ya, jadi karton itu nanti kalian buat seperti ini sesuai contoh dari plastik-plastik yang kalian punya ini, sudah kalian bawa lalu kalian gunting-gunting menjadi karya yang luar biasa. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup? Oke, silakan anak-anak kerjakan bersama dengan teman sekelompoknya masing-masing. Ada yang menggunting, ada yang menempel, dan yang lainnya.
digambar seperti ini ya. Jadi dari plastik, dari bahan-bahan plastik anak-anak buat menjadi karya kaligrafi ya. Jadi dari plastik anak-anak membuat karya kaligrafi. Jadi ini salah satu keuntungan manfaat. Jadi plastik-plastik seperti ini bisa dimanfaatkan lagi ya anak-anak ya. Ya anak-anak boleh modelnya yang full seperti ini atau yang hurufnya saja boleh, atau anak-anak bingkai modelnya seperti apa sesuai dengan selera anak-anak ya. Ya silakan dikerjakan bersama dengan teman kelompoknya. Ada yang menempel, ada yang menggunting.
di rumah, di kelas boleh ya. Untuk mempresentasikan ya, untuk menampilkan. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah ya, jadi setiap kelompok nanti maju ke depan untuk menampilkan karyanya ya. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk menampilkan karyanya dari bahan plastik bekas ya. Teman-teman yang lain yang kelompok 1 dan kelompok 3 ya, silakan kalian lihat karya dari kelompok 2 ya. Dari bahan plastik bisa membuat karya Pangeran Raden Ajeng Kartini. Ini karya yang kedua ya, membuat lafaz Allah ya, terus ada pohon kelapanya. Ini membuat Cak Nyadin, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat. Siapa yang mau maju lagi? Kelompok 1 ya, silakan maju ke depan untuk kelompok 1. Ternyata anak-anak ya, bahan bekas ketika kita kreatif bisa digunakan menjadi karya yang baru. Ya. Ya, dari kelompok 1 ya, kelompok 1 membuat karya Thomas Matulesi ya. Thomas Matulesi. Lalu yang kedua Pangeran Diponegoro. Yang ketiga karya dari bahan plastik yaitu lafaz Allah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak ya, kita manfaatkan bahan-bahan bekas di sekitar kita. Kita gunakan karya-karya untuk pajangan di kelas-kelas dan di rumah kalian masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 3 membuat karya yang pertama Pangeran Diponegoro, yang kedua Raden Ajeng Kartini, yang ketiga lafaz Allah ya. Nah, dari karya-karya ini ya luar biasa anak-anak ya. Jadi dari bahan plastik bekas, narimas dan yang lainnya bisa digunakan untuk karya dan tempelan, bisa digunakan di rumah dan di kelas. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke ya. Itu anak-anak ya, anak-anak tadi sudah membuat karya, membuat proyek pada hari ini dari bahan bekas, yaitu apa? Plastik bekas ya. Dari plastik bekas kalian buat karya yang luar biasa. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Seru, menyenangkan, menempel-nempel ya. Nah, harapannya ya, jadi ketika anak-anak mempunyai plastik atau anak-anak jajan, setelah itu plastiknya bisa disimpan, bisa digunakan lagi ya. Karena dampak plastik juga buruk untuk kehidupan kita. Oke anak-anak ya, mungkin cukup itu ya. Mudah-mudahan proyek hari ini bisa bermanfaat dan nantinya anak-anak bisa diterapkan di rumah masing-masing. Ketika ada sampah harus benar-benar bisa dimanfaatkan dan menjaga kebersihan rumah masing-masing. Oke ya, sebelum kita tutup kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Alfian pimpin doa lagi.